Pasukan revolusioner adalah sebuah kelompok prajurit yang kuat. Pasukan ini merupakan pasukan yang secara terang-terangan menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan dunia. Tujuan pasukan revolusioner yaitu menciptakan perdamaian di dunia, menyudahi perang, menghapus sistem Shichibukai, dan melenyapkan Tenryubito dari muka bumi. Dan masih banyak lagi tugas-tugas pasukan revolusioner ini. Yang jelas, untuk Arc Reverie atau pertemuan tahunan seluruh penguasa dunia, pasukan revolusioner ini mempunyai tugas untuk melawan Tenryubito. Awalnya, pasukan revolusi ini bermarkas di Baltigo. Akan tetapi, sekarang telah berpindah ke Pulau Kamabaka. Dikarenakan markas sebelumnya telah porak-poranda dihancurkan oleh bajak laut Kurohige. Sebagian besar upaya yang dilakukan pasukan revolusi ini difokuskan pada membebaskan beberapa pulau dan perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Mereka ingin menciptakan dunia yang bebas, tanpa adanya sistem perbudakan dan menghancurkan rezim Tenryubito. Pada awalnya, pasukan revolusi ini kemunculannya masih sedikit misteri. Namun, perlahan-lahan mulai mendapatkan porsi yang cukup banyak kemunculannya. Dan sejauh ini, sudah banyak kerjaan-kerjaan yang berhasil digulingkan oleh mereka. Salah satunya adalah pembebasan para budak yang dipaksa bekerja di jembatan Tequila Wharf. Dan sampai saat ini, jumlah seluruh anggota pasukan revolusi masih belum diketahui secara pasti. Bisa jadi, jumlahnya ada ratusan, atau mungkin bahkan ribuan. Tapi tentunya, dari sekian banyak jumlah anggota pasukan revolusi ini, ada di antara mereka yang dianggap sebagai sosok terkuat dan memiliki peran penting di pasukan revolusi ini. Dan berikut ini nama-nama karakter pasukan revolusi yang memiliki peran penting di antaranya. Monkey D. Dragon. Monkey D. Dragon merupakan pemimpin tertinggi atau ketua umum dari anggota pasukan revolusi. Dan dia juga merupakan ayah dari karakter utama serial One Piece ini, yaitu Monkey D. Luffy. Untuk saat ini, kekuatan Monkey D. Dragon masih belum diketahui secara pasti. Namun ketika dia menampakkan dirinya, kehadirannya selalu membawa bencana untuk lingkungan sekitarnya. Dan di setiap kemunculannya, dia selalu datang dengan badai topan yang besar dan cuaca yang sangat buruk. Salah satu contohnya, dia pernah memadamkan kebakaran yang terjadi di Grey Terminal dengan kehadirannya. Dan dia juga pernah menyelamatkan anaknya yang akan dieksekusi mati oleh Buggy saat di kota Logtown. Monkey D. Dragon merupakan orang yang paling berbahaya dan menjadi orang yang paling diincar oleh pemerintah dunia. Sehingga dalam pergerakan pasukan revolusinya, dia jarang ikut terlibat langsung dan dia pun telah menyerahkan tugas-tugasnya kepada setiap anggotanya. Sabo. Sabo merupakan kakak angkatnya Luffy, dan sekaligus menjadi anggota yang kuat di pasukan revolusi. Sejak diselamatkan oleh Dragon, Sabo seolah menjadi salah satu orang kepercayaannya dari Dragon. Dan dia juga telah menjadi salah satu anggota eksekutif tertinggi di pasukan revolusi, yang dikenal sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi. Selain memiliki jurus yang diajarkan oleh Dragon, Sabo juga merupakan pemakan buah iblis Mera-Mera no Mi, yang dulunya merupakan buah iblis milik Ace. Dan dengan kemampuan miliknya itu, terbukti dia mampu mengalahkan salah satu kru bajak laut Blackbird, yaitu Jesus Burgess dengan sangat mudah. Dan jika dibandingkan dengan angkatan laut, Sabo mungkin memiliki kekuatan yang sama dengan para Laksamana. Emporio Ivankov. Ivankov merupakan sahabat baik dari Dragon, dan pernah menjabat sebagai komandan pasukan revolusi. Dia juga merupakan Ratu Okama di kerajaan Kamabaka. Entah karena suatu alasan apa, dia bisa tertangkap dan dipenjara di Impel Down. Kemudian setelah itu, dia dibebaskan oleh Luffy yang akan menyelamatkan Ace saat dipenjara di Impel Down. Mengetahui Luffy anaknya Dragon, Ivankov pun ikut membantu Luffy dalam misi penyelamatan Ace. Inazuma. Inazuma adalah salah satu anggota kepercayaan Ivankov, dan dia juga tergabung dalam pasukan revolusi. Penampilan Inazuma ini sedikit unik. Dia memiliki rambut berwarna putih di sebelah kanan dan orange di sebelah kirinya. Kadang dia muncul sebagai pria dan kadang dia muncul sebagai wanita. Kemungkinan ini efek dari kemampuan Ivankov, sehingga Inazuma bisa seperti itu. Inazuma juga memiliki kekuatan yang mampu memotong apapun dengan sangat mudah, seperti memotong sebuah kertas. Dan dengan kemampuannya ini,
Inazuma dapat membantu Luffy dan yang lainnya untuk keluar dari penjara Impel Down. Bartolomeo Kuma. Kuma adalah mantan komandan pasukan revolusi, dan dia juga adalah mantan raja dari kerajaan Sorbet. Belum kita ketahui pasti alasan mengapa Kuma bergabung dengan pemerintahan dunia dan menjadi si Chibukai. Namun kemungkinan ini adalah salah satu cara pasukan revolusi menjadikan Kuma sebagai mata-mata. Kuma memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia mampu menteleportasi apapun yang disentuhnya. Dan dia juga dapat memadatkan udara dan meledakannya dengan skala ledakan yang begitu besar. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya, dia bahkan dijadikan objek penelitian oleh pemerintah dan membuatnya menjadi senjata yang digunakan pemerintah, yaitu robot PX. Akibat dirinya menyelamatkan Luffy dan teman-temannya saat insiden di Sabaody, mirisnya, kini Kuma hanyalah robot yang dijadikan kendaraan oleh Tenryubito. Karasu. Karasu adalah seorang komandan pasukan utara di pasukan revolusi. Sosoknya sempat muncul pada arc Dressrosa, di mana Karasu berperan mengantar Sabo menuju markas pasukan revolusi, dan muncul kembali bersamaan dengan Marley, Betty, dan Lindbergh pada Chapter 904 dalam arc Reverie. Sebagai komandan, dia memiliki kemampuan untuk membuat dirinya menjadi sekumpulan burung gagak. Sosok gagak hitam miliknya tidak seperti Zoan, yang mengubah Karasu menjadi manusia gagak, namun lebih mirip ilusi yang bisa dikendalikan. Sehingga dengan kekuatannya, dia mampu mengendalikan burung gagak sesuai dengan keinginannya. Koala. Koala merupakan salah satu anggota pasukan revolusioner berparas cantik yang berada di level perwira. Koala dulunya adalah seorang budak, dan dia pernah diselamatkan oleh Fisher Tiger yang seorang kapten bajak laut matahari. Setelah terbebas dari belenggu Tenryubito, bajak laut manusia ikan pun mengantar Koala ke kampung halamannya. Namun nahas, pada saat Koala sampai di kampung halamannya, bajak laut manusia ikan sudah ditunggu oleh pasukan Marine, yang menyebabkan hilangnya nyawa Fisher Tiger akibat kehabisan darah. Mulai saat itu, Koala akhirnya bergabung dengan pasukan revolusioner untuk melawan dunia dan Tenryubito. Karena Koala dulu punya pengalaman berada di kapal Fisher Tiger, Koala pun memiliki kemampuan bela diri yang berasal dari pulau manusia ikan, yaitu Gyojin Karate. Dan dengan kemampuannya, Koala mampu dengan mudahnya menjatuhkan musuh-musuh level Korocho dengan sendirian. Heck. Heck merupakan seorang pasukan revolusioner satu-satunya yang memiliki keturunan ras manusia ikan atau Kyojin. Kemunculan pertama Heck pada saat turnamen Gladiator Doflamingo. Pada saat itu, Heck menjadi salah satu kontestan ajang gladiator tersebut pada arc Dressrosa. Kekuatan yang dimiliki oleh Heck tidak jauh berbeda dengan kekuatan yang dimiliki manusia ikan pada umumnya, yaitu teknik karate manusia ikan atau Kyojin Karate. Belo Betty. Belo Betty adalah komandan dari pasukan timur revolusioner. Dia pemilik dari salah satu buah iblis tipe support, Kobu Kobu no Mi. Dengan buah iblis ini, Betty bisa memperkuat dan menyemangati orang-orang di sekelilingnya. Dan kekuatannya itu diperlihatkan ketika dia berada di kerajaan Lulusia dan berhasil mengalahkan bajak laut Birdsbird. Marley. Marley adalah seorang raksasa yang merupakan komandan pasukan barat revolusioner. Dia adalah pemakan buah iblis Oshi-Oshi no Mi. Dengan kekuatan ini, Marley dapat memanipulasi benda dalam bentuk tanah liat, termasuk bebatuan. Dan dengan kekuatannya ini, dia berhasil membawa staf pasukan revolusi masuk ke Merigos tanpa diketahui oleh para penjaga keamanan. Lindbergh. Lindbergh adalah salah satu kucing suku Ming yang menjadi komandan pasukan selatan di pasukan revolusi. Lindbergh juga adalah seorang ilmuwan jenius yang ahli dalam pembuatan senjata. Dia berpenampilan seperti bangsawan dan sedikit mirip dengan Sabo, namun memiliki warna yang berbeda. Karena berasal dari suku Ming, Lindbergh juga bisa berubah menjadi bentuk sulong ketika bulan purnama, dan masih belum diketahui apakah dia mampu mengendalikannya atau tidak. Tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Lindbergh termasuk orang yang kuat di pasukan revolusi.
Banjo. Banjo adalah salah satu anggota pasukan revolusi yang terlibat dalam pembebasan para pekerja yang berada di Tequila Wolf. Dan dia juga yang menyelamatkan Nico Robin dari peristiwa tersebut. Kemampuannya masih belum diketahui. Yang jelas, dia mampu melawan para penjaga yang berada di Tequila Wolf. Terry Gilteo. Terry Gilteo muncul setelah arc Enies Lobby. Dia adalah orang yang memberitahukan jumlah bounty Luffy dan kawan-kawannya setelah menentang pemerintah dunia. Terry Gilteo memiliki tugas seperti jaringan intelijen dan informasi, seperti menyadap informasi atau memberikan informasi-informasi yang telah dia dapatkan. Race Max. Race Max merupakan seorang dewa judi sekaligus pasukan revolusioner yang ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Grand Tesoro. Sosoknya pertama kali muncul pada One Piece The Movie Gold. Kekuatan yang dimiliki Race Max belum diketahui. Akan tetapi, saat Race Max membantu Luffy keluar dari ruang bawah tanah Grand Tesoro, Race Max dapat menghentikan baling-baling besar yang membuat Luffy dan para tahanan lain dapat keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Ahiru. Ahiru muncul di episode 883, dan dia memiliki kulit yang agak sedikit gelap dan memakai sepasang kacamata di atas kepalanya. Ahiru merupakan wakil komandan timur pasukan revolusi, sekaligus asisten dari Belo Betty. Ahiru muncul di Pulau Momohiro atau Kamabaka bersama Belo Betty dan Koala setelah rencana untuk menyusup ke referee dijalankan. Sebagai anggota tentara revolusioner, Ahiru tidak segan-segan menentang pemerintah dunia, terutama dengan statusnya sebagai perwira. Oleh karena itu, dia dijuluki sebagai wanita pemberani, dan sebagai wakil komandan di tentara revolusioner, Ahiru memiliki beberapa wewenang atas revolusioner yang berpangkat rendah, terutama yang ada di tentara timur. Dan itulah seputar sejarah karakter dari pasukan revolusioner. Jika ada tambahan dari kalian bisa tinggalkan kekurangannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk seputar One Piece lainnya.